제발 janganlah sampai jangan biarkan aku menunggu Madang hingga Halo guys, balik lagi di channel Lagi Rame. Pernah kebayang gak? Aset kultural kita berupa lagu dangdut klasik yang dirilis puluhan tahun lalu, tiba-tiba diputar oleh kreator dan musisi internasional di Los Angeles, lalu dinobatkan sebagai The Ultimate Mood Booster, atau lagu paling membahagiakan di dunia. Gokil nggak tuh? Alih-alih terdengar asing, karya lokal kita justru sukses mencatatkan high audience engagement, memicu gelombang organic reach yang masif dari Korea, Jepang, hingga Eropa. Dan yang paling menarik, pasar regional Asia Tenggara, terutama Malaysia, ikut menyoroti fenomena spektakuler ini sebagai sebuah studi kasus cross-cultural marketing yang brilian. Sebenarnya, transformasi apa yang sedang terjadi di balik layar industri musik Indonesia hingga mampu menghipnotis panggung global? Mari kita bedah eksklusivitasnya secara mendalam. Belakangan ini, algoritma media sosial didominasi oleh gelombang exposure tinggi dari konten kreator internasional yang mengeksplorasi lagu-lagu hits Indonesia. Salah satu titik sentralnya adalah lagu legendaris berjudul Jangan Tunggu Lama-Lama. Fenomena ini membuktikan adanya pergeseran perilaku konsumen global. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak memahami lirik secara harfiah, kekuatan sonic branding dan emotional resonance dari irama kendang serta aransemen yang catchy mampu memberikan instant gratification, sebuah suntikan energi positif yang langsung diterima oleh panca indera pendengarnya. Bagi para brand dan pengamat industri kreatif, ini bukan sekedar nostalgia sesaat. Ini adalah validasi nyata bahwa lanskap hiburan Indonesia memiliki potensi komersial global yang sangat tinggi dan siap untuk dieksploitasi dalam skala makro. Janganlah sampai engkau berlalu Jangan tunggu lama-lama Nanti lama-lama aku diambil orang Januari, D-nya apa? Janganlah sampai engkau berlalu Jangan tunggu lama-lama Nanti lama-lama aku diambil orang Janganlah sampai engkau berlalu Jangan tunggu lama-lama Nanti lama-lama aku diambil orang Janganlah sampai engkau berlalu Jangan tunggu lama-lama Nanti lama-lama aku diambil orang Janganlah sampai engkau berlalu Jangan tunggu lama-lama Nanti lama-lama aku diambil orang Janganlah sampai engkau berlalu Jangan tunggu lama-lama Nanti lama-lama aku diambil orang Tak hilang kau berjumpa dengan seorang darah Yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa Jangan biarkan aku menunggu Jangan dilambai engkau berlalu Jangan tunggu lama-lama Nanti lama-lama aku diambil orang Jangan tunggu lama-lama Nanti lama-lama aku diambil orang Madang hingga menegurkannya Yes, nyawa Yang banyak memberi harapan Sepenuh jiwa Cebalai dugol dari dunia jiwa Budi dari yang cinta Jangan lama-lama Apabila engkau berjumpa dengan seorang
온통 설렘으로 가득 차 정말 사랑한 사람 장안비야 까나꾸 무능구 부디 날 그냥 지나치지마 장안 둥글라말라마 남길 라말라마 아꾸리야 비로란 너무 망설이지 마라 시간 흘러가면 난 사람 날 데려가 Dari sinilah para pengamat industri kreatif di kawasan regional termasuk Malaysia memberikan apresiasi tinggi terhadap ekosistem musik tanah air. Skena industri di Indonesia dinilai memiliki market penetration yang luar biasa kuat. Kuncinya terletak pada kekuatan demografi dan consumer loyalty yang solid. Dengan populasi yang besar dan tingkat konsumsi media digital yang masif, pasar domestik bertindak sebagai inkubator sempurna sebelum akhirnya karya-karya lokal melakukan global expansion. Musisi independen maupun maestro lokal kini memiliki kesempatan emas untuk menembus pasar internasional tanpa harus kehilangan identitas otentik mereka. Dan tren ini bukan anomali tunggal. Dari genre pop, dangdut hingga koplo kontemporer, kurasi lagu-lagu Indonesia telah menjadi bagian dari lifestyle global. Melalui strategi distribusi digital yang tepat, batasan geografis dan bahasa bukan lagi hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan viral marketing yang berkelanjutan. So apa pendapat tentang Madani kan sekarang kan? Ni driver taksi dia cakap, tak, saya kurang lah dengan dia sekarang sejak dia ni sekarang dia kurang menjadi kurang idealis. Driver taksi cakap macam tu. So, aku nak jawab ni. Kurang idealis lah. Dia tu sudah kurang idealis. Lagu-lagunya sudah kurang idealis. Cita rasa dia lain. Pada Lord, cita rasa dia tinggi lah. Walaupun kita ada bangunan lagi tinggi, tapi dia ada cita rasa lagi tinggi. Betul. Sebab cara dia, bila cita rasa tu, dia reflect kepada benda lain, kepada cara dia menghormati ahli muzik dia. Ahli muzik sana diangkat tinggi kan. Walaupun yelah macam kita tak nampak lah sebab kita kat sini kan. Tapi macam dia punya artis dia semua, and then nak jadi seniman seniwati yang berjaya di sana bukan senang. Dia punya jalan dia bukan terus kenal orang, audition sekali terus naik kan. Bukan, dia punya kena lawan ni, kena lawan maestro ni, kena lawan cikgu ni, wirawati, baru dia jadi sesuatu kan. Tapi pada kalau kita tengok beza muzik lah kan, dia punya kualiti mungkin kita boleh lawan, lagu pun mungkin kita pun boleh lawan, tapi terasa dalam pemeliharaan dan juga pelaksanaan muzik dia tu dan cara dia jaga intellectual dia tu yang sampai kita pun terikut dia. Kalau kita nak cerita scene muzik Indonesia ni sebenarnya dia lebih kuat, strong daripada Malaysia lah. Dekat Malaysia pun orang menganggap muzik ni macam kau tak ada masa depan kalau kau main muzik, sebab muzik ni seolah tak ada masa depan. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya boleh je dapat jana income kan. Sebab Indonesia tu salah satu dia yang paling kuat adalah dia punya jumlah penduduk dia yang tinggi lah kan. Jadi kalau kata jumlah penduduk dia yang tinggi yang minat muzik tu memang dia akan support betul-betul lah. Berbanding dengan Malaysia, kalau dah rate kecil, jadi yang minat indie ni sekecil ni je, jadi susah juga nak balikkan income tu. So banyak yang akan pergi ke Malaysia ternyata suka banget sama lagu-lagu Indonesia. Di saat RM1 sekarang udah Rp4.500. Setidaknya aku baru notice kalau misalnya ternyata orang-orang Malaysia itu suka sama lagu-lagu Indonesia. Itu aku sama teman-teman kantor aku tuh pergi naik mobil, majority lagu yang didengerin sama mereka tuh lagu-lagu Indonesia. Bahkan mereka tuh ada yang hafal sama lagu Indonesia. Terus pas itu aku pernah pergi karaoke sama mereka dan mereka juga karaokean pakai lagu Indonesia. Jujur lumayan proud sih waktu itu. Proudnya adalah karena menurut mereka lagu-lagu Indonesia itu lagunya enak-enak. Ada yang cantik
orang bule, and I love Indonesian music. Ini 3 lagu Indonesia yang saya suka. Nomor 1, Perlahan by Guyon Waton. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku. I love that song. Nomor 2, Cuma Saya by MAC. Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma saya. Okay, nomor 3, Anak Sekolah. I love lagi yang saya suka. Lagu Indonesia is top. Lagu favorit saya itu bunyinya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak lentur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun rela ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Fenomena kebangkitan dangdut di kancah global ini memberikan satu kesimpulan penting. Ketika kreativitas berpadu dengan cultural authenticity, ia akan menghasilkan high value intellectual property yang diakui dunia. Musik yang dulunya dikotak-kotakan, kini menjelma menjadi soft diplomasi yang bernilai ekonomi tinggi. Dari panggung lokal hingga berputar kencang di layar gawai generasi produktif di berbagai belahan dunia, karya anak bangsa sedang membuktikan daya tawar yang kompetitif. Bagaimana analisis Anda melihat peluang besar ini? Lagu klasik apa lagi yang layak mendapatkan sorotan global berikutnya? Tulis insight Anda di kolom komentar, bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda, dan terus dukung perkembangan industri kreatif nasional. Sampai jumpa di pembahasan eksklusif berikutnya. Tetap aja lagu Tung Dance, di mana-mana lagu Tung Dance.